Ya, Bapak Ibu, jumpa lagi dalam acara Q&A Ekoenzim. Bersama saya Pak Bambang Eko dari Pekalongan, mentor banyak grup Ekoenzim. Pak Eko, saya mau tunjukkan fotonya Bapak nih, nanti kalau Bapak mau share video apa juga boleh, tapi saya mau tunjukkan dulu gambarnya Bapak ini. Ini Bapak produksi, kalau termasuk yang belum dipanen, udah berapa botol, Pak? Berapa wadah? Waduh, kalau botol saya belum pernah menghitung, tapi kalau pil saya sudah hitung, pil saya itu 41. Nah, jadi kalau saya panen, ini sudah dipanen yang ke-62, itu masih ngantri yang harusnya sesuai jadwal 90 hari itu masih ada 12 belum saya panen. Oh, jadi Jadi saya, begitu panen bikin lagi. Maka ya, hasilnya 40, tapi sudah panen 60, masih ada yang belum dipanen. betul, belum sempat. Lalu yang Ya. botol kecil-kecil ini belum dipanen ya, Pak ya? Ini memang tidak dipanen. Ini saya simpan untuk saya belajar setiap BO itu karakteristiknya bagaimana. Oh. Terus hasil EE-nya seperti apa. Terus Hmm. setelah mengendap endapannya itu ternyata ada ciri khas tertentu seperti jeruk santang. Itu endapannya sekarang bisa naik ke atas. Hmm. Tapi cairannya tetap bening dan wangi sekali jeruk santang. Oh, oke. Nah, ini Dan untuk ini belajar. ada yang BO tunggal berarti ya, banyak yang BO tunggal Iya, ya. ya, memang saya begitu, karena ini kan untuk pembelajaran saya sendiri. Hmm. Nah, terinspirasi dulu waktu di laboratorium mikrobiologi, kan banyak rak, Pak. Banyak preparat basah. Nah, saya itu kok kepingin belajar komplit semua BO. Ada yang saya campur, ada yang tunggal. Oke. Termasuk kulit rambutan, kulit salak pun ada di situ. Jadi walaupun di modul disarankan minimal 4 BO, tapi kan pengen tahu ya tiap-tiap BO itu karakteristiknya bagaimana. Betul. Yang paling wangi apa, Pak? Yang paling wangi jeruk santang, terus kulit jeruk peras, terus jeruk itu apa? Bali. Nah, Hmm. Yang paling jeruk bau, Bali. yang paling bau. Yang paling bau itu yang labu kabocha, Pak. Ini Labu yang barusan saya warnanya buka. oranye. Iya, labu kabocha. Ini, Pak. Ah, Ini walo kabocha. Tadi tidak sengaja saya buka. ya. Ini kan di kamar. Istri saya langsung, waduh, kamu buka lagi ya? Ini baunya persis, maaf ya, peciritnya baby saat panas. Itu sampai sekarang ini. Bagus warnanya. Lah ini endapannya. Ada yang nggak ngerti atau pecirit tai, BO. BO nyanyi bayi. Iya, bayi. Ya. Oke. Wow. Itu paling bau ya. Wah, paling bau. Makanya jangan pakai eh, apa namanya kombucha lokal, apa yang kayak palu panah oring itu ya. Jangan full kabocha. Iya, iya, Harus iya. dicampur. Memang sebenarnya Ya. kalau yang bagus ikuti modul minimal 5. Oke, ini ada yang banyak yang belum dipanen dan BO-nya makanya kelihatan. Tapi jadi begini jadi yakin tahu ya yang mana yang Yang wangi. belakang enggak saya panen tuh, Pak. Yang ada bunga-bunga itu enggak saya panen, Pak. Oh, memang disimpan aja udah deh buat koleksi. Oh, Itu yang pojok kanan. ini lukisan karya saya ini teman-teman ini. Ya. Oke, terus ya ini botol yang kempot ini pasti udah beberapa bulan karena waktu aerob diambil oksigennya, oksigen habis yang aerob pun bisa ngambil CO2-nya, Ya, diambil terus makanya kempot kempot betul. karena dia butuh yang aerob butuh oksigen, yang anaerob butuh CO2. Dan kalau nggak ada Iya. celah masuknya diambil ya pasti kempot. Kalau waktu bikin gas kan bikin melembung, meledak. Tapi kalau udah sisa Ya. gasnya, dia ngambil untuk hidup itu dia ngambil dan jangan dibuka sampai panen. Iya, oke. Terus saya lanjutkan lagi. Ini kenapa ada yang warnanya coklat-coklat kayak Oh iya, ini ada teman, katanya dia butuh yang endapannya setelah dituang yang bening, endapannya ada enggak? Nah, saya siapkan. Katanya dia biasa untuk rendam kaki orang yang sakit. Nah, saya nggak tahu Ibu Lina itu yang punya bakery Molina di Pekalongan. Nah, saya kirim itu ada 7.
Oh, ini malah ampasnya sebenarnya ya? Iya, bukan ampas, Pak. Jadi setelah Oh, dipanen, setelah mengendap. dipanen kan dia udah disaring, Ya, belakangan masih ini ada ngendep lagi yang iya, butek-buteknya itu. ini suspended solid yang mengendap setelah seminggu, Oke. 2 minggu. Ya, itu pun ada yang butuh. Iya, nah itu saya kirim langsung 7. Saya kebetulan saya langsung menuang-nuang yang bening, ya, saya pisahkan yang keruh itu. Kalau kesaksian dari mereka dipakai buat apa Pak tadi Pak? Detox. Eh, bukan detox, rendam kaki ya. Kita tidak mau ngomong detox karena secara kedokteran ini dokter Feni yang protes. Itu bukan terapi detox, itu adalah rendam kaki. Oke, Jadi pakai air hangat. itu Ya. endapannya. Oke, saya masih menjelajahi gambar dulu yang punya Bapak. Ini yang sudah panen Bapak. Ya, ini yang panen tahun lalu saya simpan di situ. Tujuannya untuk aging ya, penuaan. Menurut mentor Salmah kan, Ekoenzim Nusantara, semakin tahun itu untuk kesehatan khasiatnya lebih bagus. Dan Setelah dipanen ya, nyimpennya ya. ya betul, itu yang paling ujung kanan itu kan mulai dari Oktober ya, Hmm. Oktober 2020 saat saya ikut 16 Oktober 2020, tanggal 20 mulai bikin. Terus itu sampai ke kiri, itu stok sampai bulan Desember. Nah, yang Wow, saya tuakan, wah hebat. yang bawa dirigen. Berarti Bapak ini file-file pembuatannya lengkap sekali ya. Iya, buat belajar sendiri, Pak. Memang Kalau guru. ada yang butuh, langsung saya tunjukin, saya bagiin. WO-nya dicatat, tanggalnya dicatat, panennya dicatat. Saya panen 14 kali, panen yang ke-13 aja udah habis. Habis. Nggak punya stok, nggak punya file. Oke, Pak Eko. Ya, Nah, untuk menghadapi kasus orang lain, karena Bapak saya pikir punya kasus cerita sendiri gitu ya. Tadi ternyata kasus yang tidak bagusnya hanya masalah bau, tapi jadi sih jadi ya. Nah, sekarang ya, untuk orang lain yang mengalami kasus-kasus seperti tadi bau tak sedap, jamur hitam, jamur putih salju, bukan putih yang kayak yang orang sebut Pitera, walaupun Pitera itu merek dagang kosmetik ya, jamur putih yang biasa buat orang buat maskeran, tapi jamur putih kayak salju yang kenyal-kenyal itu kan nggak jamur jelek itu ya. Jamur hitam, ya, jamur putih salju, lalu bau. Kalau dari Pak Eko menghadapi hal seperti ini, apa Pak sarannya Pak? ya. Kalau ada ketemu jamur yang semacam itu, hitam atau yang putih putih kenyal seperti kapas, ya lebih baik diangkat. Kalau umur EE-nya belum waktunya, misalnya baru bulan pertama atau bulan kedua, ya kita jemur sebentar sesuai modul, terus kita kedapkan terus sampai panen. Tapi kalau itu ditemukan pada saat panen, sudah pasti bisa dipastikan pH-nya itu di atas 4. Jadi menurut modul itu kegunaannya kan untuk kesehatan sudah tidak tidak bagus untuk kesehatan. Nah, ya lebih baik kita gunakan masih tetap berguna untuk tanaman kita, ya, semprot-semprot tanaman kita, dan juga untuk memperbaiki, misalnya kalau got di depan rumah itu berbau, kita siramkan di got depan atau ke kloset kita, karena itu akan memicu kesehatan bakteri pendegradasi septic tank, tinja, pendegradasi tinja. Oke. Biasanya gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Eko. Nanti saya akan kembali ke Pak Eko ya.